Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan dengan berikop, takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulut membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Bapak Ibu terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan pasal 5 yang ayatnya yang ke-6 dengan tema sikap orang percaya. Bagaimana sikap orang percaya yang harus kita miliki sebagai orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia ini? Pengkhotbah kembali mengingatkan kita, bahkan memberikan nasihat kepada kita agar kita sebagai orang percaya di hadapan Allah memiliki sikap yang boleh berkenan di hadapan Allah, di mana dikatakan bahwa ketika kita menghampiri tahta Allah, mari kita menjaga langkah kita. Kalau kita berjalan ke rumah Allah, menghampirinya adalah untuk mendengarkan Allah berbicara dalam hidup kita. Bukan berarti kita datang dan hanya untuk memberi kepada Tuhan, namun yang diinginkan oleh Allah adalah kita datang dengan menjaga langkah kita, bahkan mendengarkan firman-Nya dengan baik. Dan inilah yang sedang diarahkan oleh pengkhotbah dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena apa? Jangan pernah hidup kita mengalami kesia-siaan atas tindakan kita yang salah. Oleh karena itu kita akan belajar beberapa poin tentang apa yang diajarkan oleh pengkhotbah, sikap hidup orang percaya yang harus kita miliki sehingga kita menjadi orang-orang yang takut di hadapan Allah, orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Ayat pertama adalah poin yang pertama yang akan kita pelajari, di mana pengkhotbah mengatakan yang ke-17 dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah.
menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pengkhotbah menasihatkan kita, sikap yang pertama yang harus kita miliki adalah ketika kita ingin menghampiri tata Allah, kita harus berlangkah dengan hati-hati. Artinya kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Allah ketika kita ingin menghampiri Dia. Karena apa? Orang-orang demikianlah yang boleh dikenan oleh Allah. Dan ketika kita menghampiri tata Allah, berarti kita siap melakukan firman-Nya, mendengarkan firman serta melakukannya dalam hidup kita. Karena apa Bapak Ibu? Jikalau kita melihat dalam perjanjian lama, orang-orang yang tidak mendengar bahkan tidak melakukan firman Allah, itu adalah orang-orang yang akan mengalami penghukuman daripada Allah. Bagaimana bangsa Israel ketika Allah berbicara kepada mereka dan mereka tidak mendengar, dan mereka dibiarkan Allah dihukum melalui bangsa-bangsa yang lain. Dan hal ini juga lah yang diajarkan pengkhotbah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita miliki sikap hidup, yaitu berhati-hati melangkah dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Artinya kita berdiri di pihak Allah sehingga Allah berpihak kepada kita. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua adalah yang pertama dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Pengkhotbah mengajak kita supaya kita boleh berhati-hati berbicara, supaya kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, sehingga kita boleh mengerti dulu dan kita boleh melakukan itu, apakah itu sudah berkenan di hadapan Allah atau tidak. Karena apa? Allah tidak suka dengan orang-orang yang suka berkata-kata namun tidak berbobot. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya kita diajak untuk boleh berhati-hati merenungkannya, sehingga kita sebagai orang percaya perlu hikmat yang daripada Allah, sehingga kita tidak mudah berbicara. Banyak orang Bapak Ibu sering cerocos-cerocos saja tanpa mengerti apa yang ia ucapkan. Oleh karena itu sebagai orang percaya kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Berkat melalui perbuatan bahkan perkataan kita. Jaga dengan baik sehingga perkataan kita membawa berkat, bukan menjadi kutuk dalam hidup kita. Dan poin yang ketiga dikatakan, ayatnya yang ketiga, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Bapak Ibu yang terkasih, sikap yang kita miliki juga ketika kita menjaga langkah kita, bahkan perkataan kita, hati kita, dan kita juga dituntut sebagai orang percaya, jangan sembarangan untuk bernazar di hadapan Allah. Karena apa? Allah tidak mengingini hal yang demikian. Karena apa? Ketika kita bernazar dan tidak menepatinya, itu adalah suatu dosa atau suatu kebodohan dalam hidup kita. Allah mengingini kita menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat di hadapan Allah. Oleh karena itu, pengkhotbah mengajar kita, mari Bapak Ibu, Allah tidak mengingini orang-orang yang mau bernazar tapi tidak menepatinya. Lebih baik kita jujur di hadapan Allah. Apa yang sedang kita miliki, apa yang kita punya, itu yang kita berikan kepada Allah, tanpa kita berkata saya akan memberikan ini namun tidak melakukannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di ayatnya yang kelima dan yang keenam dikatakan, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Poin yang paling penting harus kita miliki adalah sehingga semua yang boleh dikatakan oleh pengkhotbah ini boleh kita lakukan dengan baik, yaitu adalah hati yang mau
takut akan Allah, sehingga kita akan menjaga mulut kita, menjaga hati kita, menjaga tingkah laku kita, bahkan perbuatan kita, sehingga semuanya boleh berjalan selaras sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang mau diajarkan oleh pengkhotbah dalam hidup kita. Karena apa? Ada banyak orang dalam hidupnya mengalami kesia-siaan karena tidak memperhatikan baik itu perkataannya, baik itu langkahnya, perbuatannya, sehingga mendatangkan kutuk dalam hidupnya. Namun mari Bapak Ibu, jikalau kita ingin merasakan kasih yang daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan Allah, kita diajarkan pengkhotbah untuk memiliki sikap hidup seperti yang dikatakan pengkhotbah, yaitu memperhatikan setiap langkah kita, sehingga kita boleh melangkah dan boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Dan yang kedua, menjaga mulut bibir kita, bahkan hati kita, sehingga tetap sesuai dengan kehendak Allah, dan kita tidak asal bernazar saja, tapi mau melakukannya sesuai dengan kemampuan kita di hadapan Allah, sesuai dengan nazar kita di hadapan Allah. Sebab itulah yang boleh dikenan Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang paling penting, hati yang mau takut akan Allah, itu yang akan menuntun kita boleh memiliki sikap tersebut. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita berdiri di pihak Tuhan, sehingga Tuhan boleh berpihak kepada kita dengan melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana pengkhotbah kembali mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya untuk memiliki sikap hidup yang baik di hadapan Tuhan Allah, yaitu boleh menjaga langkah kami, bahkan kami boleh melangkah menghadap Tuhan dengan hati yang mau siap mendengar, bahkan melakukan firman Tuhan, menjaga setiap perkataan kami, bahkan hati kami tidak tertuju kepada Allah, sehingga tidak mudah berkata-kata yang mengeluarkan perkataan yang sia-sia, yang boleh membuat Tuhan murka kepada kami. Tapi ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang boleh berhikmat dalam berkata-kata, dalam melakukan setiap perbuatan kami, sehingga hidup kami boleh berjalan selaras sesuai dengan kehendak Allah. Dan jadikan kami menjadi orang-orang yang percaya, yang senantiasa takut akan Tuhan Allah, sehingga hidup kami boleh tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami. Di dalam Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.